Kisah hubungan antara dua tokoh besar revolusi Indonesia, Soekarno dan Tan Malaka, adalah sebuah perjalanan yang penuh ironi, dari kekaguman menjadi pertentangan sengit. Pada awalnya, Soekarno sangat mengidolakan Tan Malaka. Kekaguman ini tumbuh setelah Soekarno membaca karya monumental Tan Malaka, Narde Republik Indonesia, yang menjadi salah satu fondasi pemikiran tentang negara Indonesia yang merdeka. Harapan Tan Malaka pada mulanya selaras dengan Soekarno. Ia percaya bahwa jika Soekarno menjadi presiden, mereka akan bersama-sama mewujudkan mimpi Indonesia merdeka seutuhnya. Namun seiring berjalannya waktu, Tan Malaka melihat bahwa visi Soekarno dan pemerintahannya tidak sepaham dengan prinsip perjuangan radikal yang ia anut. Merasa visinya dikhianati, Tan Malaka sempat berkeinginan untuk menjadi presiden. Namun permintaan ini ditolak oleh Sultan Syahrir. Titik puncak kemarahan Tan Malaka terjadi saat ia melihat kebijakan Soekarno yang dianggapnya terlalu lunak dan kompromistis. Salah satu pemicu utamanya adalah peran Soekarno sebagai mandor Romusha. Pada masa pendudukan Jepang, Tan Malaka menyaksikan penderitaan para pekerja paksa yang dipaksa bekerja hingga 20 jam sehari, tidur di atas lumpur, dan makan jagung busuk. Baginya, ini adalah bukti bahwa Soekarno adalah pemimpin serakah yang tidak memikirkan nasib rakyatnya. Sebuah tindakan yang tidak akan pernah ia lupakan. Perbedaan ideologi semakin tajam dalam menyikapi diplomasi dengan penjajah. Tan Malaka menentang keras perjanjian Linggarjati dan Renville. Ia meyakini bahwa kemerdekaan hanya bisa diraih melalui perjuangan bersenjata total. 100% merdeka, bukan dengan berunding. Ia menuduh Soekarno hanya berpura-pura melawan penjajah di depan rakyat, sementara di belakang layar mengambil keuntungan pribadi dari diplomasi tersebut. Untuk melawan pemerintahan yang ia anggap lembek, Tan Malaka mendirikan Partai Murba dan Partai Perjuangan. Langkah ini dilihat oleh Soekarno sebagai ancaman serius. Konflik pun memanas ketika Soekarno menuduh Tan Malaka sebagai dalang di balik penculikan Sultan Syahrir. Meskipun tanpa bukti yang kuat, atas perintah Soekarno Tan Malaka dipenjara. Menurut narasi ini, tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk membungkam Tan Malaka dan meredam pengaruhnya di kalangan rakyat. Setelah bebas dari penjara, Tan Malaka tidak menyerah. Ia segera mengumpulkan kembali para pengikutnya. Namun perjuangannya harus berakhir tragis. Ia ditangkap dan dieksekusi dengan alasan membuat keributan. Padahal, yang ia inginkan hanyalah kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia. Pada akhirnya, penentangan keras Tan Malaka terhadap pemerintahan Soekarno lahir dari kekecewaan mendalam atas apa yang ia pandang sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita revolusi yang murni.